di balik anugerah bintang buat Fahri dan Fadly. Sebelum lanjut, mohon tidak menonton video ini hanya sepotong, supaya tidak salah persepsi. Baru-baru ini dalam rangka peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka, Fahri Hamzah dan Fadlizon keduanya memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Nararya dari pemerintah. Banyak yang kontra atas pemberian bintang tersebut. Soalnya selama ini mereka berdua selalu mengkritik pedas hampir semua kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi. Dalam mengkritik, keduanya memiliki gaya yang berbeda, meski esensinya sama, yaitu perilaku mereka berdua mengisyaratkan ketidaksukaan mereka kepada Jokowi. Fahri mengkritik dengan mimik marah, dengan kata-kata keras dan menohok. Mimiknya memberi kesan sangat tidak suka dengan Jokowi sebagai presiden. Sedangkan Fadlizon mengkritik dengan kata-kata datar, agak kalem, tapi sama saja menohoknya dan pedas, dan juga mengesankan bahwa Fadli itu tidak suka Jokowi menjadi presiden. Bintang Mahaputra Nararya adalah bintang penghargaan sipil tertinggi yang diberikan kepada seseorang yang dinilai telah berjasa luar biasa untuk kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran, pengabdian, dan pengorbanan di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang lainnya. Penghargaan ini setingkat di bawah Bintang Republik Indonesia, dan jika mereka meninggal dunia, keduanya berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Menurut Jokowi, penghargaan mereka berdua telah melalui prosedur yang sudah ditetapkan dan melalui pertimbangan yang matang oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Jadi tidak ada yang salah dengan penganugerahan bintang tersebut. Bintang tersebut merupakan penghargaan bagi keduanya yang telah menyelesaikan tugas sebagai wakil pimpinan DPR periode 2014-2019. Di sini saya hanya akan menyampaikan pendapat pribadi saya dikaitkan dengan masalah spiritual atau dikaitkan dengan pengamalan ajaran agama apapun. Menurut saya, agama itu mengajarkan kepada pemeluknya agar bisa memiliki perilaku yang baik, berguna bagi sesama dan bagi lingkungan alam sekitar. Agama adalah rahmat bagi semesta. Seharusnya public figure itu, terutama adalah para pejabat apapun itu, hendaknya memiliki perilaku yang lebih baik dibanding yang bukan public figure, dibanding dengan rakyat biasa. Supaya apa? Supaya bisa menjadi panutan atau merupakan contoh yang bisa ditiru atau diikuti oleh rakyat banyak, diikuti oleh masyarakat kebanyakan. Karena manusia itu pada umumnya melekat kepada keinginan-keinginan rendah yang bisa memuaskan nafsunya, memuaskan nafsu yang hanya sementara waktu. Tidak peduli bahwa kepuasan itu menyengsarakan atau menyakiti orang lain, menyakiti pihak lain. Agama mengajarkan agar pemeluknya mampu mengendalikan keinginan nafsunya. Keinginan atau kebahagiaan indrawi hendaknya bisa diperoleh dengan cara-cara yang wajar, yang sesuai dengan aturan agama. Kebahagiaan yang lebih mulia bisa dinikmati di alam surga, sedangkan kebahagiaan yang hakiki dan kekal tidak untuk sementara waktu, bisa direalisasikan jika kita sudah bisa merealisasi nibbana. Ada agama yang mengajarkan tentang hal ini. Jadi sekali lagi, para public figure diharapkan mampu memberi contoh kepada rakyat untuk bisa memperlihatkan perilaku-perilaku yang baik, yang santun, yang sesuai dengan ajaran agama. Sifat ketidaksukaan kepada presiden hendaknya tidak diperlihatkan secara brutal, silakan diperlihatkan dengan santun. Kritik-kritik hendaknya juga disampaikan dengan baik, dengan santun. Jika ini dilakukan, maka selain akan menuai simpati masyarakat, maka juga kritik akan lebih mengena, akan sampai ke tujuannya. Yang tidak menyukai presiden itu bisa saja
karena iri, karena pendidikan presiden tidak terlalu tinggi, sehingga ada yang mengatakan bahwa presiden plonga-plongo dan sebagainya. Mungkin dianggap presiden terlalu cepat meraih karir tertinggi dari wali kota dan tidak memerlukan waktu lama bisa meraih kedudukan tertinggi sebagai presiden. Hal ini pula lah yang mungkin menyebabkan banyak elit politik lain menjadi iri, selalu mengkritik kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh presiden, juga mengkritik dan menyalahkan presiden. Ada kami atau koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang ditengarai merupakan barisan sakit hati. Ada pula yang mengompor-ngompori PA212 dan lain-lain, di mana mereka-mereka itu bisa dicap sebagai kelompok-kelompok yang tidak berpikiran sehat. Padahal yang diperlukan oleh seorang presiden itu adalah ketegasan atau konsistensinya dalam memperjuangkan nasib rakyat, pro rakyat, presiden yang jujur, tidak korupsi, dan yang menginginkan Indonesia maju. Sedangkan presiden yang memiliki gelar doktor atau yang setingkat itu adalah nomor 2. Memang sih janji-janji presiden banyak yang belum dapat dipenuhi, tapi itu adalah karena kondisi global yang telah berubah dan selalu berubah, termasuk terjadinya pandemi COVID-19, dan juga karena ketidaksempurnaan presiden yang manusia biasa, yang mempunyai kelemahan. Namun yang penting adalah konsistensi dan tidak berpalingnya presiden dalam membela rakyat banyak. Ada baiknya juga membandingkan Jokowi itu dengan presiden-presiden sebelumnya dengan segala kondisinya yang ada. Sisi baik dan sisi buruknya dilihat semua supaya memperoleh informasi yang benar. Dengan diberikannya penghargaan Bintang Mahaputra Nararya kepada Bung Fahri Hamzah dan Bung Fadlizon, maka posisi Presiden Jokowi menjadi lebih terpuji karena secara kasat mata dapat dilihat tidak memiliki rasa dendam kepada orang yang tidak menyukainya. Presiden Jokowi bisa menunjukkan kenegarawanannya, dan sebaliknya buat Fahri dan Fadli, meskipun memperoleh bintang jasa tapi tidak terlalu bahagia karena bintangnya diperoleh dengan tidak lazim. Sedikitnya pasti dihinggapi rasa malu karena banyak yang kontra. Jadi dengan adanya peristiwa tersebut telah menguntungkan Jokowi. Posisi tawarnya naik, dan sebaliknya merugikan Fahri Hamzah dan Fadlizon. Posisi 1-0 buat Jokowi. Sebagai penutup, maka saran yang dapat disampaikan kepada Fahri dan Fadli adalah bahwa kritik-kritik itu sebaiknya disampaikan dengan baik dan santun. Jika ini dilakukan, maka selain akan menuai simpati masyarakat banyak, menuai pujian dari masyarakat banyak, juga kritikannya akan lebih mengena dan sampai ke tujuannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, demikianlah komentar saya tentang anugerah Bintang Jasa Mahaputra Nararya buat Bung Fahri Hamzah dan Bung Fadlizon. Bila ditinjau dari sisi spiritual atau ditinjau dari sisi pengamalan ajaran agama yang baik. Jika Anda tidak sependapat dengan uraian dalam video ini, mohon kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja dan lupakan. Ini hanyalah merupakan pendapat pribadi belaka. Demikian dan sampai bertemu kembali di video-video saya yang lain. Wassalam.